warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, tadi kita sampaikan bahwa kita akan membacakan satu kitab yang dikarang oleh seorang ahli tafsir kontemporer, Muhammad Mutawalli Syakhr. Dia meninggal di tahun 98 dari Mesir, dari ulama yang sangat populer di Mesir. Kalau beliau melakukan pengajian itu tidak ada satu syekh pun yang berani bersamaan waktu, bisa nggak ada yang ngerti, saking hebatnya. Beliau menulis buku namanya Minhajul Mu'minin Fil Qur'anil Karim. Jadi ini semacam minhaj, itu jalan yang perlu ditempuh oleh orang mukmin. Sehingga kita nanti akan mendapatkan arahan secara pasti. Jalan perlu ditempuh itu kalau seandainya ada sekian banyak tema, banyak sekali, mungkin bisa sekian tahun baru habis. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas Minhajul Mu'minin lil Falah fil Qur'an Karim. Bagaimana petunjuk Al-Qur'an bagi orang mukmin jika orang mukmin itu ingin dibilang sukses. Nah, ini penting. Karena sukses itu akan menjadi cita-cita dari setiap orang. Kalau bapak dan saudara mau nanya, pasti semua orang pengen sukses. Semua buku bisa ditulis kiat-kiat mendapatkan hidup sukses. Kiat-kiat menjadi pegawai sukses, itu pun buku-buku ditulis. Tidak ada buku kiat-kiat menjadi gagal, tidak ada gagal, tidak butuh kiat. Tapi sukses ini akan terus dikejar. Sukses itu sebenarnya apa? Diterjemahkan dengan faza bi aqsana tatadallau ilaihi nafs bil khair. Capaian tertinggi atas kebaikan yang diinginkan oleh setiap orang. Capaian tertinggi. Karena ini masing-masing orang itu bisa berbeda latar belakangnya. Misalnya ketika Anda jadi karyawan Royce, capaian tertinggi yang ingin Anda harapkan itu apa? Pasti kan ya ada orang ingin punya jabatan tertentu. Ada orang yang adalah Pak, saya nggak mulu-mulu, pokoknya gaji saya bisa terus naik. Ada yang berani menjadi direktur? Wes. Pasti sebelum pingin udah dipecat sama direktur. Tapi artinya capaian itu sesuai dengan kapasitas seorang. Misalnya seorang pelajar dalam dunia pendidikan, misalnya dia ingin sekolah itu sampai capaian tertinggi, orang menyebutkan doktor dan capaian tertinggi dalam dunia pendidikan. Seorang pengusaha capaian tertinggi itu seperti apa? Jadi itu namanya sukses. Sukses adalah capaian tertinggi yang diinginkan oleh setiap diri. Nah, cuma kalau ini kemudian diserahkan pada manusia, itu Anda tidak punya standar. Saya misalnya ketika saya kuliah, maka kesuksesan dalam dunia perkuliahan itu kalau sudah mencapai doktor. Nah kan gitu. Ya mungkin syukur-syukur bisa profesor berbesar. Tapi apakah ketika sudah dokter itu selesai? Ternyata tidak juga, dari gitu. Tidak juga. Kalau begitu, yang perlu mengarahkan ini harus dia yang tidak punya kepentingan terhadap kata sukses itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak mungkin nyuruh Anda sukses seperti saya, karena dunianya berbeda, ya kan? Tapi pasti masing-masing ini punya standar kesuksesan sendiri-sendiri kalau dikembalikan kepada masing-masing orang. Maka tidak fair kalau seandainya saya katakan yang mau sukses itu kalau jadi dokter lah. Kalau bapak nggak sekolah kan nggak
gak fair saya gunakan ukuran ini. Misalnya ada orang sukses itu jadi menteri, gak puasa sukses itu jadi menteri. Nah kalau dia nggak dia seorang pengusaha, nggak mungkin dia jadi menteri dan lain sebagainya. Jadi kalau begitu, sukses yang menjadi cita-cita dari semua orang itu mestinya bisa dicapai oleh semua orang di semua kalangan. Ini hebatnya Allah. Jadi Al-Quran akan memberikan kriteria, yang kriteria ini bisa dicapai oleh semua orang. Sarjana bisa, tidak masuk ke sekolah juga bisa. Kiai bisa, muridnya juga bisa. Pejabat bisa, rakyat juga bisa. Ini hebatnya Al-Quran memberikan kriteria nantinya. Nah, kriteria ini bisa kita lacak dari kalimat la'allakum tuflihun. Ini banyak kita coba. Misalnya di surah Hajj itu di situ ada kalimat la'allakum tuflihun, agar kalian sukses. Kalimat agar kalian sukses itu berarti ada harapan. Lakukan ini agar kalian sukses. Lakukan ini kalian. Tapi di ayat yang lain sudah dinyatakan secara tegas oleh Al-Quran di Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Orang mukmin itu adalah orang sukses. Sungguh sukses orang mukmin. Nah kalau begitu, ini perlu kriteria. Perlu kriteria. Saya akan berikan di sini dijelaskan begini. Farah itu seakan-akan adalah fallah, petani. Petani. Seorang petani, bukan hayya 'alal falah, itu hayya 'alal falah itu diartikan apa ya? Menuju apa? Kebahagiaan ya. Nah, kalau hayya 'alal falah, marilah kita menuju kebahagiaan itu ya. Padahal maksudnya kesuksesan. Sukses dalam maknanya agama. Tapi saya akan berikan contoh. Di sini dicontohkan begini. Falah itu seakan-akan falah, yaitu petani. Petani itu yahrusu Allah wasqiha bir'ah wa tu'tiha al-hubba bisa mengingat habat. Seorang petani dia harus melakukan usaha keras untuk bisa mendapatkan hasil dari tanaman. Nah mungkin petani itu diam aja, pasti dia mencangkul tanah. Mencangkul tanah. Dan tanahnya ini tentu saja tanah yang memang layak untuk ditanami. Nah kalau tanah keras ya tidak bisa ditanami. Setelah itu dia menanam biji-biji. Anggap saja seperti bercocok tanam. Biji ditanam. Apa dibiarkan? Tidak, disiram, dikasih pupuk. Pertanyaannya, sang petani ini ketika dia menanam biji tadi itu, kapan dia mendapatkan hasilnya? Ya, pasti lama, paling tidak berapa bulan petani? 6 bulan? Ya kira-kira begitu. Artinya semua orang yang menanam, mau petani padi maupun petani buah-buahan, sama melakukan hal yang sama. Dia harus mencangkul tanah dan kemudian menanam bijinya, dikasih siram air, dikasih pupuk dan sebagainya. Dan dia sabar untuk menunggu. Sabar untuk menunggu. Maka tidak ada orang yang sukses bisa dicapai tanpa kesabaran untuk menunggu hasil tadi itu. Cuma kalau petani jelas, yang ditanam cuma satu biji. Berapa banyak yang diberikan oleh tanah terhadap biji tadi? Sekali dia muncul, ya padi itu, waduh bijinya banyak. Padahal dia nanam cuma satu biji. Satu biji itu hasilnya banyak. Ini kira-kira hasil gambaran dari sebuah sukses itu artinya apa? Seseorang itu pasti sabar untuk mencapai. Cuma ini gambaran di dunia. Gambaran di dunia. Ada enggak orang yang nandur terus kemudian kosong? Ada. Iya kan? Ada gagal panen, karena diserang hama, karena diserang oleh bencana dan sebagainya. Nah, aflah yuflihu.
kesuksesan inilah kemudian disamakan ini. Fal haqqu tabaraka ta'ala yu'tina surata man min waqi'il musyahid. Wa yasta'inu min falahil ab yu'ira an falahil mu'min wa fawzi bin na'im muqim fil akhirah. Kalau begitu, jamaah sekalian, kalau kita sebagai seorang mukmin, capaian terakhir Bapak apa? Ini orang mukmin ya. Mukmin itu siapa? Ya kita semuanya. Bisa pegawai, bisa atasan, bisa ustaz, bisa apa saja selama dia mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah, maka dia seorang mukmin. Kebetulan Bapak mukmin tapi pegawai. Yang satu mukmin adalah pekerja, mukmin yang satu dagang, mukmin yang satu ustaz, mukmin yang satu anggota DPR, mukmin. Ada sekian banyak aktivitas seorang mukmin. Tapi seorang mukmin mestinya kalau saya misalnya sebagai seorang mukmin sekaligus dosen, maka capaian sukses saya itu harusnya mukmin saya ini, bukan dosennya. Sebab jadi dosen bisa pensiun. Bapak bisa pensiun toh? Bisa. Maka capaian yang harus kita capai itu mestinya sebagai orang mukmin tadi itu. Kalau Bapak ditanya, Anda mukmin? Iyalah, saya seorang mukmin. Kira-kira capaian terakhir Bapak sebagai seorang mukmin itu apa? Apa ya? Saya ingin jadi apa? Ingin jadi apa, Pak? Capaian kita terakhir itu adalah nanti masuk surga, itu capaian terakhir. Kalau begitu, semua usaha di dunia ini mestinya didedikasikan, diarahkan menuju capaian terakhir tadi. Ya kira-kira seperti tadi ya. Dia nama, dia sabar untuk nunggu, tapi dia mau susah-susah. Apa dia susah-susahnya? Dia susah-susah untuk nyiram, dia susah-susah untuk beri pupuk, dia susah-susah untuk menghilangkan hama, dia susah-susah setiap hari dia harus disambangi terus, dijaga dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu adalah persoalan untuk capaian saya terakhir. Makanya kita sebagai seorang mukmin tadi minhajul mu'minin falah. Capaian terakhir sebagai seorang mukmin, kesuksesan bagi seorang mukmin mestinya itu ada ingin mendapatkan kenikmatan yang abadi, yaitu akhirat. Nah, kalau begitu, ketika kita ini bekerja, ketika kita hidup di dunia, ini mesti kita dedikasikan nanti di akhirat. Tentu saja untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan yang abadi di akhirat itu, Bapak tidak perlu jadi dokter dulu. Loh, itu enaknya itu. Bapak tidak perlu jadi ustaz dulu. Tidak perlu harus punya uang dan jumlah tertentu. Loh, kan enak. Coba kalau yang bisa masuk surga, yang punya uang dan jumlahnya 1 triliun, wah ya tembak semua kita. Bisa masuk neraka semua. Yang bisa masuk surga, yang dia bisa mencapai doktor, tidak. Nah, karena itu kita perlu mendapatkan ciri-ciri tadi itu. Sifat dari seorang mukmin yang sukses sebenarnya. Saya tulis buku ini, tapi sudah bertahun-tahun nggak pernah selesai. Tipologi mukmin sukses menurut Al-Quran. Ya, saya belum ketemu sebelum ketemu kitab ini. Salah satunya. Ya, jadi sukses seperti itu. Maka orang mukmin, kita sebagai orang mukmin, mestinya capaian kesuksesan kita itu harus mukminnya ini. Jangan jadi pegawainya sudah selesai, usaha sudah selesai, semuanya bisa selesai. Tapi menjadi mukmin ini akan panjang urusannya. Sebab ketika bapak dan saudara milih seorang mukmin, maka menjadi mukmin itu tidak kita batasi hanya di dunia ini, tapi menjadi mukmin ini akan berlanjut nanti di akhirat. Nah, gitu. Kalau begitu, mestinya seorang mukmin itu punya pikiran yang sama. Saya harus mendapatkan capaian saya tertinggi sebagai seorang mukmin. Apa itu? Ya nanti masuk surga. Wah, top ini. Kalau zaman sudah punya visi ke depan bahwa saya masuk surga, saya ingin masuk surga, maka bapak dan saudara perlu menyimak kriteria ini. Yang pertama, Al-Quran menggunakan alladzina hum fi sholati khashu'un. Kalau ini dibuka, ini juz Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 1, ini ayat 2-nya.
awal zahiriyatil falah fis shalah. Ini dijadikan oleh Al-Quran, oleh Allah sebagai indikator pertama, indikasi pertama seorang mukmin yang sukses itu. Apa itu? Khusyuk dalam sholatnya. Untuk khusyuk dalam sholatnya, Bapak sebenarnya tidak perlu menjadi sosok tertentu, begitu. Maksudnya Bapak gak usah percaya bahwa saya lebih khusyuk dari Bapak, gak usah percaya. Jangan percaya bahwa orang yang ilmunya tinggi lebih khusyuk dari Bapak, jangan percaya. Karena khusyuk itu bisa dicapai. Mari kita lihat. Sebenarnya kita punya kesempatan yang sama tentang hal ini. Wa huna ja'ala awwal wasfil mu'minin alladziina aflahu. Allah menjadikan sifat kriteria pertama bagi orang-orang yang sukses adalah alladziina hum fi sholatin khashi'un. Ayat ini tidak menggunakan mu'addun, yaitu yang melaksanakan sholat, tidak begini. Sebab yang dicapai adalah khusyuk dalam sholatnya, bukan melaksanakan sholat. Ya tentu saja orang yang melaksanakan sholat itu nanti belum tentu khusyuk memang, tapi orang yang khusyuk itu pasti melaksanakan, itu maksud saya. Makanya kriterianya bukan orang yang melaksanakan sholat, tapi orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Sekarang kita jelaskan begini. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu ayyakunal qalbu mutma'innan sakinan fi muhimmati hari. Khusyuk adalah ketika hati kita merasa tenang dan damai, gitu ya, terhadap tugas yang kita laksanakan. Misalnya saya kasih contoh. Bapak dapat tugas dari bos. Ini tolong dikerjakan ya. Saya ambil besok pagi atau saya nanti sore. Pagi-pagi Bapak dapat. Wah, Bapak kalau ini persoalan kondite, kalau sampai nggak berhasil, wah ini bisa jatuh harga saya. Wah, Bapak teliti, khusyuk banget Bapak. Sampai makan bisa lupa, bisa nggak? Bisa. Dan ayo makan, bentar, kau makan dulu aja. Wah ini namanya tenang. Hati kita tenang menghadapi masalah, menghadapi tugas kita. Kenapa sampai menjadi tenang Anda mendapat tugas tadi? Karena ini persoalan-persoalan masa depan. Ini kalau sampai nggak selesai, saya bisa jatuh harga diri saya. Saya bisa dipecat dari pekerjaan saya. Makanya orang jadi khusyuk. Nah kalau begitu, Anda harus bayangkan sholat satu supaya seperti Anda mengerjakan kerjaan tadi. Ini kalau nggak selesai, wah ini bisa marah bos saya. Sama. Ketika khusyuk tadi itu, fala yashghalu bi ayyi syai'in ghairu shalah. Karena itu, jangan sampai menyibukkan selain Allah ya di saat sholat. Ya kira-kira gambaran tadi itu. Ketika kita mengerjakan pekerjaan dan itu konsentrasi penuh kita, diganggu saja kita marah. Nggak usah diganggu, diajak makan itu nggak mau. Ayo makan, udah kamu dulu. Ini saya kejar deadline. Waduh, ini top ini. Sehingga dia nggak mau diganggu oleh apapun. Ini kira-kira gambar khusyuk. Jelas sekalian. Kita bisa untuk melaksanakan khusyuk itu terhadap hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan agama. Bisa. Ya tentu saja karena ada gaji tadi itu. Maka ketika sholat, padahal Bapak dan Saudara menyelesaikan tugas tadi itu, Bapak butuh waktu berapa? 5 menit? Enggak, dari pagi sampai sore lah. Selesaikan ini ya. Pagi Bapak mendapatkan tugas itu, bos pimpinan bilang nanti sore saya ambil. Dari mulai jam 8 dia masuk, anggap saja jam 9, dan sore nanti dia diambil jam 16. Berarti 9 ke 16 berapa jam? 9 ke 16, 6 jam. 6 jam. 6 jam dia duduk. Begitu tekunnya dia terus. Sholat Bapak butuh waktu berapa jam? Makanya tidak fair kita. Sebenarnya khusyuk itu gampang karena kita bisa khusyuk ketika melakukan pekerjaan. 6 jam Pak, 6 jam tidak mau diganggu. 6 jam tidak mau diganggu, nggak boleh diganggu, nggak mau diganggu, bahkan kok diganggu, dirui, diganggu, tidak diajak makan itu ditolak. Kamu dulu, udah saya nanti aja, gampang lah makan. Saya udah makan ini, just nggak mau diganggu, luar biasa. 6 jam dia duduk terus
nekuni pekerjaan itu. Ini namanya khusyuk namanya. Khusyuk namanya. Loh, salat itu Masya Allah. Lianna Allah ma'ana rajul min qalbi jawfi. Karena Allah tidak menjadikan dalam hati itu dua hal. Sehingga sampai digambarkan begini ya oleh ini orang-orang yang sudah levelnya udah tinggi. Levelnya tinggi. Jadi pernah ada kisah begini. Lama takhassin Umar ala rajulin yusalli wa ya'bathu bilikan. Jadi pernah suatu ketika Umar bin Khattab ini masuk ya. Datang terus ada seorang lagi sholat. Sholat itu orang Arab kan jalannya panjang-panjang. Jadi sholat sambil begini. Wah, dipukul sama Dipukul sama lau khasha'a qalbuka la khasha'at jawari. Sholat kok begini. Kalau seandainya hatimu khusyuk, pasti anggota tubuhmu juga khusyuk. Makanya kalau kita lihat khusyuk, ini kalau ukuran jawari ya, ukuran anggota badan, kayaknya orang Indonesia itu jauh lebih khusyuk dari orang Arab. Coba kalau umroh haji, itu kalau umroh itu Allah Akbar, mudawan ini, ini saya pakai begini, kadang begitu. Wah, saya di belakangnya itu jadi terganggu gara-gara mereka, ya Allah. Tapi kira-kira coba kalau orang Indonesia, Allah, udah gak ada gerakan sama sekali. Ya meskipun hatinya kemana-mana, tapi ya oke lah, itu udah untung gitu. Nah nanti kita lihat ini. Dari وذلك لأن الجوارح تستمد طاقته من القلب ومن الدم الذي يضخم فيها فلو شر القلب من الجوارح ما تحركت. Maka karena memang anggota tubuh ini sesungguhnya tergerak oleh hati. Semua hal itu masuk kolbunya tenang semuanya. Kolbunya bergejolak semuanya. Orang tahu-tahu nangis gara-gara apa? Ya karena hatinya sedih. Orang tahu-tahu gembira gara-gara apa? Ya hatinya tadi menjadi gembira. Nah, ada satu dialog. Lama salah fuqaha Sufyan, ma hukum man saha fi sholati. Jadi suatu ketika ada seorang ulama, ini ulama sufi ya, ditanya begini, apa hukumnya orang lalai di sholat? Apa hukumnya orang lupa di sholat? Ditanya sama dia. Menurut kamu, menurut saya? Ya, menurut kamu seperti apa? Menurut saya seperti apa? Dia jelaskan ini. Kalau inda fuqaha, menurut ulama fikih, kalau kita lupa, apa? Sujud sahwi, ya kan? Itu aturannya. Kalau saya tadi lupa ya sujud sahwi, kata dia. Tapi kalau menurut saya, menurut kami, ulama sufi, faman yasmu fi sholati naqtuluhu. Ini bukan kelas saya, bukan kelas kita. Siapa yang lupa dari sholatnya akan kami bunuh. Jadi sampai seperti itu. Kalau begitu, ini persoalan besar. Mas'alatun kabirah. Tsumma istahiqqa minka rabbuka wa khaliqa an tatafarraha ala aqal waqti sholati wa khamsa daqaiq. Sebenarnya jamaah sekalian, kita ini artinya memang ya saya jujur bertahan 5 menit Pak. 5 menit tak usah mikir yang lain. Berapa Bapak tadi sholat yang saya jamaah tadi? 5 menit Pak. 5 menit. Ini ukurannya salam loh. Salam kalau ada bukan semiritan. Setelah itu lari selesai. Ini ukurannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit Pak. Khamsa daqaiq. Hanya 5 menit. Tapi yang 5 menit itu Masya Allah, bertahan untuk mikir cuma Allah. Memang setan juga ngajar. Memang tidak fair memang ya. Cuma gimana caranya? Bayangkan saja bahwa sholat kita itu akan kita laporkan sama yang punya. Itu ya caranya begitu. Seperti Bapak tadi menyelesaikan tugas. Gak sampai kok 5 menit, 6 jam duduk matang, tidak kemana-mana. Apa 5 jam duduk matang, tidak kemana-mana. Bahkan makan itu bisa dikalahkan hanya gara-gara takut sama bosnya. Bayangkan saja seperti begitu, bahwa kita akan laporkan sama bos saya.
Makanya dalam hadis awwal ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amal yang pertama kali dihisab di akhirat salat. Jadi nanti itu Allah tahu bahwa ini kalau salatnya bagus sudah yang lain lewat aja. Karena ini sudah dijamin oleh Allah. Pokoknya kalau salatnya bagus, yang lain pasti ikut bagus. Artinya kalau kemudian dia nggak bagus, salatnya pasti nggak bagus. Itu sudah dinyatakan dengan apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waqad tarakaka baqi waktu taf'al. Atastaghfiru ala rabbik an tafarrah lau qalbak wa tastahil subhanahu. Apakah Tuhan butuh waktu banyak agar kamu menghadapnya? Tidak. Jadi kita hanya menyisakan waktu 5 menit tok. Ya, ini kan ada pengajian ini penting supaya mengingatkan kita. Kalau pengajian ya sampai adalah setengah jam dari mulai kita sholat sampai pengajian itu. Tetapi ketika kita sholat masing-masing, Masya Allah, itu memang sebenarnya kita tidak butuh waktu lama. Tapi ya Allah, saya juga menyadari, wong saya katanya sudah kiai aja, itu bertahan 5 menit aja kadang susah. Makanya sempatkan Bapak dan Saudara, sempatkan ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sempatkan seandainya nggak dikir banyak-banyak Astagfirullahaladzim, paling nggak ngakuin salah sama Tuhan. Ya Allah, saya ini sudah usaha sebagai baiknya saya ini sholat, tapi tetap saja tidak bisa seperti yang kau inginkan. Makanya kenapa Nabi ngajarin habis salam kita disuruh istighfar? Bukan karena Bapak habis dosa sebelum sholat. Ya ingat, bukan karena kita habis berbuat dosa sebelum sholat maka setelah sholat istighfar, dan begitu. Sebab boleh jadi sholat yang kita lakukan itu tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi logikanya seperti itu. Khusyuk itu menjadi target, makanya dia tidak dimasukkan dalam rukun sholat. Rukun sholat itu tidak khusyuk. Khusyuk itu tidak masuk rukun sholat. Yang masuk rukun sholat itu tumakninah. Sebab yang namanya target terakhir. Jadi namanya capaian terakhir tentu saja diulang lagi. Makanya di dalam sholat itu kalimat yang diikuti adalah aqimus sholat. Artinya apa? Dirikanlah sholat. Bukan if'an sholat, bukan laksanakan sholat, tetapi dirikanlah sholat. Kenapa? Aqimu itu artinya adalah melaksanakan pekerjaan terus menerus dan berulang. Ya, itu maknanya dua, aqimu sholat itu. Mengerjakan sholat secara terus menerus dan dengan sempurna. Nah, sempurnanya sholat itu secara ini hukum ya, terpenuhi syarat dan rukunnya. Karena itu jamaah sekalian, kita harus perhatikan syarat-syarat sebelum Bapak sholat. Apa syaratnya? Masuk waktu, pastikan masuk waktu. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Baju kita, silakan Bapak, silakan kita menggunakan baju apa saja yang penting tutup aurat dan suci. Kita nggak perlu ganti baju. Ya, baju itu yang penting suci. Suci itu beda dengan bersih. Sesuatu bisa saja bersih tapi nggak suci. Tapi suci tapi nggak bersih. Ya seperti Bapak yang kalau pakai baju dari pagi kan mesti kotor toh. Ya, kena debu, kena keringat dan sebagainya, tapi tetap suci. Nah, itulah makanya kriteria Al-Quran itu kriteria agama suci bukan bersihnya. Suci dari hadas berarti wudu. Wudu itu berarti perlu diperhatikan. Sebab wudu itu hukumnya bukan wajib, enggak. Yang wajib sholatnya. Tapi karena dia jadi syarat sahnya sholat, maka ada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Sesuatu
di mana sesuatu yang lain yang wajib tidak bisa sempurna karena sesuatu itu, sesuatu yang menjadi akibat sempurnanya yang wajib, dia berhukum wajib. Makanya wudhu tadi itu harus Bapak perhatikan. Harus kita perhatikan, wudhu saya itu sudah sempurna atau tidak. Dan saya kira di sini sudah ada pengajian fikih mestinya yang mengarahkan untuk ibadah saja, udah. Yang lain bisa tentang zakat, gak penting, bukan buat duit aja kok. Bisa tentang baik, terus duitnya juga pas-pasan. Jadi yang penting itu bagaimana ibadah wudhu bisa benar, soalnya bisa benar. Syarat lagi adalah menghadap kiblat. Maka pastikan bahwa memang kita menghadap kiblat dan menutup aurat. Nah inilah syarat yang harus terus ikuti. Syarat ini harus ikuti terus sampai selesainya sholat. Nah, itu namanya syarat. Syarat itu harus dipenuhi sebelum sholat dan harus terus ada sampai sholat ini selesai. Nah, tentu saja yang bicara ini adalah fikih. Yang dibicara adalah fikih. Tetapi sholat yang ibadah murni tadi itu targetnya adalah sah. Yang pertama, yang kedua maqbulah, diterima. Nah, kalau diterima, khusyuk itu masuk maqbulah. Nah, gitu. Makanya khusyuk, sholat yang khusyuk tadi itu tidak menjadi syarat sah. Di atas itu dia makbulah. Makanya kita tidak tahu diulang lagi. Makanya menggunakan akhirus sholat karena capaian targetnya kita tidak tahu sampai di mana. Nah, cuma digambarkan oleh Al-Quran. Ini untuk menguatkan ini ya. Kata Al-Quran, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu benar-benar berat sebenarnya berat. Di mana beratnya sholat? Saya pernah menggambarkan. Beratnya sholat itu bukan karena gerakannya. Ya gerakan tadi mah gampang banget. Ya, kalau Bapak misalnya nggak bisa gerak, tinggal duduk selesai. Nggak bisa berdiri, duduk. Kalau bisa duduk berbaring gampang. Tapi beratnya sholat itu, yang pertama, dia harus berulang dan nggak boleh kurang. 5 kali sehari semalam, nggak boleh kurang. Yang kedua, waktunya tetap zuhur, ya begitu jam sekian sampai sekian, asar jam sekian sampai sekian, tidak boleh digeser. Sementara keadaan selama 24 jam ini, di mana sholat itu terus berputar, keadaan yang kita alami tidak selalu normal. Makanya Bapak ketika kerja dan ya kebetulan aja di sini kemudian diwajibkan untuk jamaah dan pengajian. Coba di luar. Wah. Jadi situasi dan keadaan yang kita alami ini nggak selalu lempeng, Pak. Ketika datang untuk sholat, kita lagi di mana? Ketika datang untuk sholat, kita lagi ngapain? Ketika untuk sholat, lagi enak-enaknya nongkrong. Nah, itu. Jadi waktu sholat ini yang dimaksudkan beratnya waktu sholat di sini. Dia harus berulang, tidak boleh berkurang. Waktunya tetap. Sementara keadaan kita senantiasa berubah. Karena itu oleh Al-Quran dicirikan siapa orang khusyuk tadi itu yang menjadikan sholat itu tidak menjadi berat. Itu dikriteriakan alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Makanya dicirikan orang khusyuk adalah orang yang berkeyakinan, yakin akan ketemu Tuhan dan yakin akan kembali kepadanya. Ya, sama tadi loh, ketika Bapak mengajarkan pekerjaan tadi. Nah, ini dijadikan ciri yang pertama oleh Al-Quran. Karena itu pakai aflaha. Karena untuk mencapai sholat khusyuk itu gak gampang. Gak apa-apa, gagal lagi, mulai lagi, gagal lagi. Makanya kasih target yang paling minimal dulu. Apa target minimal? Pokoknya lebih 1 tingkat di atas munafik. Begitu ya. Yang penting begitu saja itu dulu. Saya sebutkan ciri munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu salat. Orang munafik itu kalau dia mau mendirikan sholat, dia dilaksanakan sholat itu dengan malas-malasan. Nah, Bapak sampaikan dalam. Karena itu sebagai wujud bahwa saya benar-benar gawas, harus ada as-sur'ah. Jadi ada sifat yang menunjukkan bahwa Bapak senang kalau sholat itu. Misalnya dari ruangan.
wah nggak soleh. Ya, jadi jalannya itu nggak kereta, nggak itu supaya ini jadi bukti. Oh ini saya itu seneng bahasa sholat. Coba kalau kita kerja terus kemudian lewas, pimpinan kita nggak suka. Orang kok malas gitu, mereka pasti gitu. Makanya salah satu cirinya, pokoknya tunjukkan bahwa kita senang. Satu tingkat di atas munafik. Ulama munafik tadi itu kalau sholat dia bermalas-malasan. Ya bikinnya sih nggak sholat, cuma nggak enak sama temannya dia akan jadi sholat. Yurauna nas. Orang munafik itu sholatnya karena riya, pamer, riya, ya supaya ya pamer. Nah kita yang penting nggak pamer. Gimana caranya kita ngatasi? Ya, kita harus melaksanakan sholat terus menerus. Itu cara untuk mengatasi itu. Niatkan dalam hati kita, ya Allah, saya ini mau menghadap Engkau. Saya nanti akan menghadap Allah. Saya nanti akan menghadap Allah. Saya akan menghadap Allah dan saya akan pertanggungjawabkan aktivitas sholat saya. Nah ini supaya kita paling tidak nggak pamer. Kita berdoa dengan Allah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa nanti akan menghadap Allah. Yang ketiga, orang munafik itu wala yadkurunallah. Dia sholat tidak ingat Allah kecuali sedikit sekali. Pada saat apa? Pada saat mengucapkan Allahu Akbar itu aja. Selebihnya enggak. Kenapa? Karena sebenarnya dia tidak ingin sholat. Wah sialan, gara-gara saya ini ngaku Islam jadi disuruh sholat gitu. Nah paling tidak, seandainya kita pernah hilang, lupa, ingat lagi, paling tidak, ya paling enggak lebih banyak ingat Allah meskipun kadang lupa. Loh itu kita gunakan target yang minimal. Nanti suatu saat ya kita tidak bisa seperti orang khawas. Umar bin Khattab ketika tembus tobat panah cabut ya sakit, kata beliau nanti aja cabut pada saat akhir sholat. Rasanya tidak mungkin itu. Tapi begini ya, kita sholat dan kita tahu teman kita di kanan kiri saja itu sebenarnya sudah berusaha khusyuk. Kok kanan kiri agak jauh sana itu bisa tahu. Ya Allah, nggak apa-apa. Makanya seandainya setiap orang punya kesadaran kayak begini, saya rasanya yakin tidak ada orang pun yang berani menganggap dirinya itu baik. Saya nggak percaya sholat Allah. Ini orang sebelahnya kita bisa tahu. Masya Allah. Loh, kita tahu orang sebelah kita saja. Nah, terus kalau sementara merem itu makro, repot. Lebih susah lagi di depannya ada tulisan. Waduh. Makanya jangan pakai baju yang ada tulisannya. Itu kasihan teman kita. Itu kebaca Pak, kebaca tulisannya. Iya, jangan pakai tulisan. Ya tutupilah pakai atau baju-baju yang memang polos. Ya, silakan warna-warni asalkan nggak ada tulisan. Itu nanti kasih teman. Kalau terpaksa pakai tulisan, ambil tempat yang paling belakang yang tidak dilihat orang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, walladzina 'anillahi mu'ridun. Orang yang berpaling. Orang mukmin yang sukses adalah dia mampu berpaling dari hal-hal yang tidak ada faedahnya. Entah itu ucapan, entah itu perilaku dan sebagainya. Ini yang berat juga. Karena kita ini kalau toh seandainya harus nongkrong, itu ya harus nongkrong, ngobrol dan sebagainya. Memang harus ada nilai dari ngobrolnya tadi. Kenapa ini dijadikan ciri? Karena ini gak gampang. Orang kalau sudah ngobrol ngalor gitu, dan lupa semuanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu ciri dari kebaikan Islam seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Jangan sekalian,
Bukan berarti bahwa kita nggak boleh santai, nggak boleh kemudian istirahat. Tapi lahun itu bisa melenakan akhirnya dia melenakan tugas. Nggak usah sholat deh, tugas kantor saja itu bos kita akan marah kalau kita terlenakan, misalnya main futsal sampai kemudian nggak tahu waktu. Kamu kan ini waktu kerja. Kalau bapak untuk kerja terus futsal, boleh nggak? Nggak boleh toh, pasti marah pasti. Kenapa? Kamu tahu ini waktu kerja, kamu main-main. Artinya kita bisa berpaling dari hal yang tidak memberikan manfaat ketika lahun itu adalah sesuatu yang menjadikan kita terlena dari tugas. Itu saja. Selama kita ini kemudian tidak sampai terlena dari tugas hidup kita, sholat tidak tertinggal, maka sesungguhnya tidak sampai pada lahun. Di sini diceritakan. Nanti di akhirat, makanya di akhirat itu dicirikan begini: la yasma'un fiha laghaw wa la ta'thima illa qilan salaman salam. Nanti di surga kamu tidak akan pernah mendengarkan satu pembicaraan tidak ada manfaatnya. Jamaah sekalian, sekarang mungkin suara yang kita dengar yang tidak ada manfaat itu mungkin tidak terlalu dominan, tapi yang dominan itu mulutnya diam, tapi jadinya yang bermain. Jadi omongan mulut ini sudah ditransfer oleh jari. Tidak ada gunanya, tidak ada penting apa-apa, tahu-tahu apa, nge-share apa. Maka jari ini akan mewakili mulut. Maka kalau kita itu kemudian meyakini bahwa saya ini seorang mukmin, saya harus sukses. Kenapa ini dicirikan oleh Al-Quran? Orang mukmin yang sukses adalah dia bisa mengambil sikap untuk berpaling dari apa saja yang tidak ada faedahnya. Jangankan ke urusan agama, urusan dunia saja. Tadi saya contohkan, ketika bapak kerja dan kemudian bapak main-main HP, ketemu bosnya, besok langsung di SP. Benar? Pasti diingatkan, kamu yang serius dong kerja, kamu pasti kerja dari sini, pasti begitu parah. Ini untuk urusan manusia saja kita bisa untuk berpaling dari hal-hal yang tidak memberikan manfaat, sehingga kita rela semuanya ditinggalkan, HP dinonaktifkan, semua dinonaktifkan, hanya gara-gara ini mengerjakan satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Padahal ini urusannya dengan manusia. Maka wajar kalau ini kemudian dicirikan oleh Al-Quran sebagai salah satu ciri orang yang sukses. Sehingga begini, dicirikan begini. Ada ulama yang memberikan definisi begini, yang namanya berpaling dari hal yang tidak faedahnya. Kullu amalin la tunalu alaihi la tanalu thawabun, harusnya la yunalu. Kullu amin la yunalu al-thawab min Allah fawalahu. Setiap amal perbuatan yang itu kemudian tidak ada pahala di dalamnya, itu masalahmu. Ya, ini saya juga percaya bahwa saya pun juga melakukan hal yang sama. Maksudnya begini, kita mungkin tidak mungkin bersih sama sekali dari hal yang lahun tadi. Wah, rasanya berat. Ini pegang HP, makanya kenapa saya itu sama istri saya itu tidak boleh pegang HP. Karena pegang HP itu ya isinya macam-macam di HP ini. Ada pengajian ada kan, ngaji Quran ada, tapi yang porno juga ada. Lebih banyak mana dibuka ya? Lebih banyak mana dibuka ya? Itu pengajian, itu TikTok ya. Itu memang Masya Allah. Ya, saya menyadari bahwa ini bagian dari hal yang sulit yang harus kita usahakan. Ya paling tidak dalam sehari itu lebih banyak yang memberikan manfaat, itu saja.
Saya akan berikan standar yang sederhana saja. Itu ya, maksud saya itu kasih sederhana, standar paling sederhana. Yang penting sehari itu lebih banyak manfaat. Kalau nggak tidur itu udah. Ini hadis di akhir zaman, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Orang yang berhenti lebih baik daripada orang yang jalan. Berdiri dan berhenti. Orang yang duduk itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang tidur lebih baik daripada yang duduk. Jadi nanti di akhir zaman pekerjaan yang terbaik itu adalah tidur. Makanya ketika tidur harus mending tidur. Benar. Tapi niatkan itu loh. Anda tidur itu akhirnya nggak ngomongin orang. Gara-gara tidur kemudian tidak menganggapnya haram. Begitu. Yang penting ya gara-gara tidur kalau 12 nggak sholat juga. Tapi kan yang penting sholat. Tidur itu kadang menjadi solusi yang paling terakhir. Daripada saya nggak ada manfaat, mending saya tidur aja. Itu lebih baik, Pak. Lebih baik. Makanya diterjemahkan itu. Lahun itu adalah setiap amal perbuatan yang tidak ada capaian pahalanya, itu masuk namanya lahun. Ahus daiman ala antakuna haraka kulluha lillah hatta tusafa alih. Karena itu lakukan segala aktivitas karena Allah. Bapak bekerja seharian ini, niatkan dari awal. Melangkah kaki dari rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, niat kerja cari rezeki yang halal untuk anak istri. Ini selama Anda bekerja akan dicatat menjadi pahala. Jadi penting tadi itu menutup niat tadi itu. Langkahkan kaki, tapi sebelum langkah niatkan dulu karena Allah. Jadi lillah itu bisa dua. Bisa karena Allah, bukan karena yang lain. Ya niatkan meskipun di tempat pekerjaan Bapak ada bosnya jadi gitu. Tapi niatkan bahwa saya kerja itu untuk Allah. Karena Allah. Bisa karena Allah. Karena Allah itu bisa maknanya bahwa ya Allah, saya tidak mungkin bisa bekerja kalau tidak Engkau berikan kekuatan untuk bekerja. Saya nggak mungkin bisa melangkahkan kaki saya kalau kaki saya ini stroke. Saya nggak mungkin bisa bekerja kalau kemudian saya seluruh organ tubuh saya ini kemudian tidak berfungsi dengan baik. Ini namanya lillah. Kita bisa bekerja karena Allah tadi itu. Bisa lillah untuk Allah. Kalau untuk Allah, maka apa yang kita hasilkan, uang yang kita hasilkan, kita bagi. Ini untuk saya dan anak istri, dan yang sebagian lagi untuk saya sisihkan untuk bersedekah kepada orang lain. Nah, gitu. Sehingga untuk seperti begini, sehingga apa yang bisa kita lakukan semua bisa berpahala. Jamaah sekalian, untuk seperti begini, Bapak tidak harus jadi ustaz dulu, betul kan? Untuk seperti begini, ini goodwill. Yang penting kita punya kemampuan baik untuk seperti begini. Makanya saya kasih arahan supaya langkah Bapak untuk bekerja secara halal tadi itu benar-benar bernilai ibadah. Sebab apa? Innamal a'malu binniyat. Nabi sudah mengatakan itu. Nilai sebuah amal itu karena niat. Niat itu yang menjadikan satu pekerjaan bernilai. Bapak seperti begini, dengan bekerja begini, ini Bapak mendapatkan gaji kan untuk membeli sesuatu loh. Nah, supaya capaian Bapak ini benar, maka niatkan ya Allah, pokoknya nanti saya kalau bekerja, itu di kriteria lain, walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu dia melakukan zakat. Melakukan zakat itu bukan berarti begini. Niatkan ketika Bapak bekerja, jangan kalau sudah punya rumah, oke lah punya rumah. Jangan kemudian pokoknya saya kerja nabung supaya bisa beli motor. Ya jangan begini. Meskipun ini nggak salah, tapi ini nggak bernilai nanti. Kasih nilai yang lebih tinggi. Saya akan kerja keras supaya saya nanti suatu saat bisa bantu saudara saya. Wah keren Bapak. Selama Bapak punya niat ini, mati nggak terwujud,
itu dicatat nanti akhir. Saya kerja, puasa kerja keras, saya nabung supaya nanti saya bisa bersedekah, supaya nanti saya bisa pergi haji. Tuh harusnya begini lah. Sama-sama susahnya beli rumah, ya kan? Beli rumah harganya berapa? Ratusan juta Pak, mending mikirnya haji. Pokoknya saya nabung haji. Saya akan kerja keras, makanya jangan kerja keras hanya untuk sebatas kemampuan kita. Tapi bekerja keraslah supaya saya, ya Allah saya akan kerja keras supaya saya nanti bisa bersedekah, supaya saya bisa bayar zakat, supaya saya bisa bantu saudara saya bisa bantu teman saya. Masya Allah, niat yang baik ini namanya walladzina lizzakati fa'ilun. Makanya ini dianggap sebagai kriteria mukmin sukses. Karena meniatkan gini tok itu, niatnya gini saja itu kadangnya susah. Kenapa? Karena orang itu selalu nafsunya lebih dulu dominan ketika dia memiliki uang banyak. Saya kalau tidak salah pernah ditanya di forum ini. Saya ingatkan kembali. Saya itu ditanya, Ustaz, kita kan harus punya duit banyak karena ada ibadah yang tidak bisa kita lakukan kalau kita punya uang. Nah ini benar ini. Ibadah zakat, ibadah haji. Ini kan harus punya uang, bagi kita harus kaya. Cuma saya balik, kalau nggak punya uang, wajib zakat tidak? Tidak. Wajib haji tidak? Tidak. Pertanyaannya, ketika Anda pegang uang banyak, apakah benar-benar yang terfikir berangkat haji? Gak gampang. Asalnya gak punya duit, ini gak punya rumah ya. Ini lagi ngontrak atau rumahnya masih jelek lah, masih tipe 21 misalnya. Tahu-tahu bapak dapat uang puluhan juta, ratusan juta. Gak gampang untuk memikirkan, wah saya haji dulu soal rumah nanti aja. Makanya nikmati aja keadaan sekarang ini. Karena belum tentu ketika kita makan duit banyak yang kepikir adalah sedekah. Belum tentu ketika kita memegang uang banyak yang kepikir adalah haji, kepikir umroh, enggak kan. Makanya ya Allah, kalau Engkau takdirkan aku punya uang banyak, loh itu yang doa kita. Berikan aku kesempatan, berikan kekuatan aku untuk bisa pergi haji, berikan kekuatan untuk pergi umroh. Kalau begitu, setiap kali Bapak nabung, niatkan itu. Meskipun sampai mati tidak pernah terwujud, gara-gara Bapak niat dicatat nanti semuanya oleh Allah dan di akhirat. Itu enaknya. Saya kira ini kriteria 3. Nanti ada masih beberapa kriteria yang lain. Mungkin insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan penanganan. Mungkin sampai di sini. Silakan kalau sebelum saya akhiri, barangkali ada yang perlu didiskusikan sebelum saya akhiri. Silakan, ada yang bertanya? Ya, yang penting dilaksanakan. Yang penting dilaksanakan. Ya, ini artinya hal-hal yang saya jelaskan tadi ini bukan sesuatu yang mustahil. Yang mesti agak berat, tapi tidak mustahil. Apa yang saya jelaskan sebagai kriteria yang diberikan oleh Allah. Saya ulangi lagi bahwa kita ini sama-sama seorang mukmin. Kalau bapak ibu seorang mukmin pasti punya target. Karena itu kebetulan kita ini, saya orang mukmin tapi dosen. Bapak orang mukmin pegawai loyis. Yang satu orang mukmin pedagang bakso. Yang satu, nah kalau targetnya itu pedagang bakso pasti beda dengan pegawai pabrik. Benar ya? Jabatan tertingginya. Pasti berbeda dengan dosen. Pasti berbeda dengan DPR, pasti berbeda dengan semuanya. Tapi sebagai seorang mukmin pasti kita punya target yang sama. Sebagai seorang mukmin kita pasti punya capaian yang sama. Bapak rugi kalau jadi mukmin tapi nggak punya target capaian sebagai orang mukmin. Rugi, mending nggak usah iman. Nggak ada beban sholat. Dan berbeban untuk zakat, dan ada beban untuk puasa. Tapi kalau sudah Bapak menjadi muslim dan mukmin, Bapak harus memasang target.
Target saya adalah akhirat. Target saya adalah surga. Nah, ketika target Bapak itu surga, maka pekerjaan Bapak ini adalah yang penting saya bekerja dengan benar. Yang penting saya bekerja tidak meninggalkan sholat. Yang penting saya bekerja tidak dengan cara-cara tidak benar. Saya punya uang, ini untuk akhirat. Bukan berarti semuanya disumbangkan kita gunakan. Kenapa? Cuma sedikit yang diinginkan agama. 2,5%. Itu pun kalau mencapai 1 nisab. Kalau kita nggak usah 1 nisab, pokoknya yang penting kita sedekah kepada orang. Loh, ini capaian-capaian di mana kita berusaha untuk mencapai target tertinggi kita sebagai seorang mukmin. Rasanya kita akan ruginya 2 kali. Mending orang kafir sekalian. Kalau orang kafir kan nggak punya target di akhirat, maka targetnya dunia. Maka kalau kita bisa ruginya 2 kali. Sudah ini itu nggak boleh. Mereka boleh makannya haram, kita nggak boleh. Mereka boleh minum haram, kita nggak boleh. Mereka boleh tidak sholat, kita nggak boleh. Sudah melaksanakan ini tapi nggak punya target, ini rasanya rugi. Makanya penjelasan ini akan mengawal kita bahwa yang ingin kita capai sebagai capaian tertinggi kita bukan kita sebagai apa, bukan pekerjaan, bukan berlandasan pekerjaan kita apa, tapi kita sebagai seorang mukmin, target saya adalah masuk surga. Saya kira sama dengan orang mukmin. Mungkin itu pengajian kita pada hari ini, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.